Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatah Garis Susodo dari Prodi Teknik Komputer dengan NIM 24051100052. Pada video kali ini saya akan menuntaskan sebuah penugasan dari ujian tengah semester mata kuliah pemrograman dasar dengan materi prefix dan postfix menggunakan bahasa Python yang diampu oleh Dr. Fedi Setio Pribadi. Nah, jadi prefix dan postfix ini merupakan sebuah metode di mana kita bisa mengolah sebuah kalimat matematika dengan operator tertentu, kemudian bisa kita tentukan bagaimana bentuk dari kalimat matematika tersebut. Apakah operatornya berada di depan ataupun operatornya berada di belakang, dan bagaimana cara menghitungnya dengan benar. Di sini langsung saja kita masuk ke program Python-nya. Di sini saya membuat sebuah kelas baru yang bernama stack atau tumpukan. Jadi tumpukan di sini merupakan sebuah list yang akan memasukkan item, yang dimana item terakhir yang ada di dalam list itu akan menjadi item pertama yang akan keluar, yaitu last in dan first out. Nah, di dalam kelas stack ini ada beberapa fungsi utama, yaitu ada push, pop, pick, dan isEmpty. Nah, untuk push sendiri itu gunanya untuk memasukkan item ke dalam tumpukan. Nah, kalau pop itu menghapus item yang paling atas lalu mereturn nilainya. Nah, kalau pick seperti artinya sendiri, pick itu artinya mengintip. Jadi kita mengecek item yang ada di dalam stack tersebut tanpa mengubahnya. Nah, kalau is empty itu kita memeriksa apakah di dalam stack itu sudah kosong atau belum. Nah, di selanjutnya di sini ada precedence atau seperti semacam prioritas dari operator. Dalam konteks matematika, kita mengenal bahwa operator tertentu itu memiliki prioritas yang lebih tinggi seperti kali dan bagi itu akan diutamakan dibanding operator jumlah dan pengurangan. Di sini saya nyatakan yaitu if pop in dalam kurung tambah dan minus itu mengembalikan nilai 1. Nah, kemudian untuk operator kali dan bagi itu mengembalikan nilai 2 sehingga angkanya lebih tinggi. Lalu kita masuk ke dalam fungsi infix to postfix. Jadi di sini kita memeriksa terlebih dahulu token-tokennya dari mulai tanda kurung, yang dimana tanda kurung itu akan menjadi prioritas, yaitu diproses terlebih dahulu dibanding item yang lain. Nah, selain itu kita akan mengevaluasi dari kalimat postfix-nya. Jadi ketika ada eee, operator dan angka itu akan terpisah. Nah, kalau postfix sendiri, itu nanti operatornya akan berada di belakang angka. Jadi ada angka terlebih dahulu, kemudian ada operatornya, dan berlanjut seperti itu sampai kalimat matematikanya selesai. Nah, di sini kode untuk mengevaluasi postfix-nya. Nah, lalu kita beralih ke prefix. Nah, kalau prefix ini versi kebalikannya dari postfix, yang dimana nantinya di dalam evaluasi, prefix, di sini operatornya akan berada di depan dan tentunya menggunakan prioritas yang sudah kita deklarasikan di awal, di mana nantinya, pengkalian dan pembagian itu akan berada di depan, kemudian diikuti dengan penjumlahan, berikutnya pengurangan, baru angka-angkanya. Nah, untuk membuat, program ini lebih sederhana dan, beginner friendly atau user friendly, di sini saya membuat sedikit user interface yang sederhana gitu ya. Jadi sini saya print kalkulus, kalkulator, mohon maaf, kalkulator aritmatika. Jadi kita, bisa memilih kita ingin menggunakan mode infix ke postfix atau infix ke prefix. Sebelum memilih mode, kita memasukkan input kalimat matematikanya terlebih dahulu. Nah, setelah itu jika user memilih opsi satu, maka kita akan mengembalikan fungsi postfix. Lalu setelah postfix, hasilnya
yaitu merupakan hasil perhitungan dari evaluasi yang postfix. Jika user memilih opsi kedua, maka tentunya yang berjalan adalah fungsi prefix. Setelah prefix, hasilnya akan kita tampilkan menggunakan evaluasi prefix juga tentunya. Nah, jika user memasukkan pilihan selain dari dua opsi yang kita sediakan, maka akan memunculkan pilihan tidak valid. Sehingga user perlu memasukkan pilihan yang valid, yaitu satu atau dua. Nah, setelah itu akan ada looping. Jadi ketika proses perhitungannya sudah selesai, user akan diberi pilihan apakah ingin melanjutkan perhitungan atau menyudahi proses perhitungan. Jika tetap ingin melanjutkan menghitung, maka akan kembali lagi ke proses awal. Jika user memilih tidak atau N di sini, maka eh, program akan menampilkan terima kasih telah menggunakan kalkulator. Nah, di sini kita langsung saja ke demonstrasi programnya. Jadi di sini kita coba. Nah, dari terminal ini bisa kita masukkan ekspresi infixnya terlebih dahulu dan jangan lupa menggunakan spasi ya. Di sini kita tutup kurung, lalu masukkan angka, misalnya 2 ditambah 3 dalam kurung, lalu kemudian dikali, tutup kurung, 1 ditambah 2. Nah, jadi di sini ada 2 ditambah 3, lalu dikalikan dengan hasil dari 1 tambah 2. Nah, setelah kita masukkan kalimat infixnya atau ekspresi infixnya, kita bisa memilih untuk menggunakan postfix atau prefix. Misalkan di sini saya akan menggunakan postfix terlebih dahulu, maka kita bisa memilih opsi 1. Enter, dan di sini akan muncul. Jadi kalimatnya berubah jadi 2, 3, lalu operator jumlah, lalu 1, 2, operator jumlah kembali, dan operator perkalian. Jadi yang paling diprioritaskan ada di paling ujung kanan. Jadi 2 ditambah 3, 5, dikalikan dengan 1 ditambah 2. Jadi 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, jika kita tidak ingin menghitung kembali, kita bisa pilih opsi no. Kita ketik N di sini, maka program akan menampilkan kalimat terima kasih telah menggunakan kalkulator dan looping pun berhenti. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dalam menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.